Laman Derek Prabowo. Laman Derek Prabowo. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rizmon Hasyolan. Nipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Dengan uang. Ya wes Gus, aku lebatin gak iso. Wes duitnya tak ganti nih. 3 miliar tak ganti nih sampean. Gawe pesantren mana? Buat pesantren lagi. Ayo, sama tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana. Tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. 3 miliar mas, kalau saya mata duitan lah tak terima. Masalahnya ini prinsip. Jadi kalau saman bilang ini benci, saya bilang ini prinsip. Siapa nggak butuh duit? Bangun masjid belum selesai waktu itu. Tapi ini prinsip, saya nggak mau mengganggu prinsip saya nggak mau. Oke mas, saya mau ke Solo. Kalau memang ada ijazah aslinya saya mau ke Solo. Nggak usah bayar 3 miliar. Tapi saya mau tanya dulu, ijazah yang mana? Kalau yang pakai kacamata yang beredar di medsos itu ya saya nggak mau. Podo wae, itu palsu. Kecuali ada ijazah lain. Oke. Oh, nggak jawab orang itu. What's your name, my man? Fine. Wow. What's your name? Bottom. Huh? Bottom. What's your name? Mau peng. Huh? Mau peng. What's your name? Lentak. Proyek besar yang sukses merugikan rakyat pribumi yaitu Pantai Indah Kapuk 2 yang disingkat PIK 2 yang membeli tanah rakyat pribumi secara murah adalah bagian dari strategi Cina membangun peraturan sendiri di dalam negara Indonesia. Cina membuat komunitas yang tertutup dan warga pribumi tidak bisa sembarangan masuk. PIK 2 yang merugikan rakyat kecil justru dijadikan program strategis nasional di akhir masa jabatan rezim Jokowi. Pada akhirnya, Presiden berikutnya akan harus menghadapi banyak masalah dan tantangan Indonesia yang terfragmentasi. Ditandai oleh ketegangan politik yang meluas akibat pengaruh penjajah gaya baru dari kebijakan Jokowi yang acak-acakan. Dengan viral video iklan Pantai Indah Kapuk 2 yang menggunakan bahasa Mandarin menjadi polemik karena dinilai tanah negara sudah ditawarkan ke penduduk Cina bukan untuk rakyat Indonesia. Cina membangun negara dalam negara. Hal ini menjadi ancaman kedaulatan negara. Dan mantan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab karena kebijakan tersebut diambil tanpa kajian komprehensif dan terkesan tergesa-gesa tak ada kajian lebih apakah rakyat dan negara diuntungkan atau tidak. Terutama karena keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan. Jelas ini seperti pengakuan Aguan yang mengaku banyak membantu kebijakan Jokowi di IKN. Jelas ini adalah politik balas budi sehingga Jokowi memutuskan sesuatu tanpa memikirkan bangsa dan negara dan ini harus dimintai pertanggungjawaban. 1号立交桥预计将在今年年底竣工，这一位置从此可以通过1号立交桥便捷地进出整个 PIK 区了。这座立交桥将连接雅加岛国际机场和大雅加达地区的交通网络，出行将更加方便快捷。从这里到 PIK 的中央商务区只需1分钟、2分钟即可到达。 juga kita mau bebasin 75 hektar yang kayak kunjungannya samping tol. Lalu sih lagi pikir mungkin Jakpro bisa lebih cepat daripada kasih ke capek saya ngambil. Siapa? Dia lagi bilang Pak Jokowi nggak bisa jadi presiden kalau nggak ada APBD. Ya, kamu jujur. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu lihat semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua itu pengembang. Kaget kan? Kita juga pintar beli UPS, sewa mobil, bayar swasta, kayak gitu ngabisin duit kita. Bayangkan satu hal ini baik-baik. Bayangkan suatu hari nanti, bendera merah dengan 5 bintang berkibar di sekitar Laut Natuna Utara. Bukan karena perang, bukan karena invasi militer, tapi karena kita gagal bayar utang. Dan itu bukan cerita fiksi, itu bukan teori konspirasi murahan. Itu peringatan serius dari seorang negarawan yang memahami hukum, geopolitik, dan sejarah. Mahfud MD,
Dan faktanya sudah terjadi di video sebelumnya yang usai kita bahas. Hari ini kita harus bicara jujur, karena kalau tidak, kita sedang berjalan pelan-pelan menuju kehilangan kedaulatan bukan lewat senjata, tapi lewat utang. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta bus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan nggak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, nggak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda nggak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Di tengahnya ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam kita. Bisa dibilang sekarang agak deadlock. Belum ada yang mau settle untuk membayar hutang ini. Lantas bisa mulai bisnis. Kalau bisnis hutang ke bank kan harus ada jaminan. Ada jaminan yang formal tertulis, ada jaminan yang tidak tertulis. Dan kita pernah lihat kasus ini terjadi antara Cina sama Sri Lanka. Bangun pelabuhan, nggak bisa bayar hutang, kemudian diambil salah satu daerah dari negara itu. Dan di Indonesia, ya karena aku sendiri statementnya, apa bakal terjadi di Natuna. Apa jangan-jangan ini dari awal memang distrukturkan untuk default. Nah, itu yang kita belum tahu. Pak Agus, Anda juga sudah buka-bukaan kalau perkara utang WUS ini karena Jokowi atau Presiden Jokowi tidak mendengar saran Anda waktu itu. Sehingga menurut Anda kalau kondisi seperti sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu yang mempunyai ide kan saya sudah sampaikan plus minusnya, saya sampaikan terus tidak dipercaya ya sudah nggak apa-apa, saya kan rakyat biasa yang mencoba memberikan masukan karena dipanggil. Ya kalau itu ya yang punya ide itu yang harus bertanggung jawab tentu secara negara, tapi bagaimana pertanggung jawabannya pemindahan dari Jepang ke Cina itu pun kan bermasalah sampai harus mengirim 2 orang minta maaf ke pemerintah sana itu bermasalah. Konteks Anda memberikan saran waktu itu Pak Jokowi dalam hal ini. Ya mana sudah saya sampaikan tentang hutang ini, ya saya katakan ini beratnya tidak mungkin dieksekusi, nggak bisa ini harus. Setuju nggak kalau bangsa emang itu harus menguasai teknologi? Saya bilang saya setuju. Nah itu saya pilih kereta cepat. Saya bilang loh ini kan sudah dikerjakan oleh pemerintah Jepang bilateral dengan loan dari JICA dan sebagainya. Oh enggak, kita cari yang paling oke. Ini B2B tidak G2G. Oh oke. Tapi kan akhirnya G2G juga kalau begini. Urusannya negara harus menanggung. Ya pokoknya semua detail yang Anda tanyakan itu sudah saya berikan. Sudah saya sampaikan ke media juga. Sekarang berulang lagi saya males juga sebetulnya. Nah, sudah berjalan, bukan salah saya. Kenapa gue dikejar terus kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, karena ada keinginan juga dari pemerintah untuk memperpanjang trayek ini. Nah kalau begitu dengan kondisi seperti ini, nggak usah aneh-aneh. Oke, nah diteruskan nggak perlu. Apa yang dikhawatirkan Pak Agus? Ya pakai duitnya siapa? Mau Cina lagi, ya kan? Nah sekarang kalau mau Cina lagi, ya tentu ngutang lagi. Terus nanti barternya apa kalau nggak bisa bayar? Saya sangat khawatir dengan masalah geopolitik. Kalau dia minta Natuna bikin pangkalan di sana seperti apa? Ini kan pertanyaan saya. Kan kita tahu kasus Sri Lanka dengan pelabuhannya. Nah sekarang mau di mana? Harus diselesaikan nih segera. Terserahlah siapa yang mau bayar dan antara atau pemerintah. Tentu konsekuensinya sangat besar. Tadi Bung Doli sudah sampaikan. Si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan? Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Dari kembali ke Indonesia baru-baru ini kan? Setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jelasnya apa? Karena wilayah udara traffic control dari ketua Singapura, kalau presiden mau ke Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dia bilang gini, Pak Tio, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Oh nggak bisa, akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan tidak diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah gini. Dia bilang gini, kami kenapa tanda tangan UNCLOS?